Sekali lagi, barang siapa yang diberi oleh Allah umur sampai 40 tahun atau 50 tahun apalagi lebih, maka tidak ada alasan bagi dirinya, yang dimaksudkan maka tidak ada alasan bagi dirinya adalah apa? Yaitu dia harus fokus dengan dua hal saja, ibadah dan akhirat. Gak boleh cari uang, cari duit yang banyak. Kalau emang bisa, masih ada kemampuan, tapi cari uangnya biar bisa infak, sedekah, bisa untuk ibadah yang lainnya. Satu hal yang juga jarang diketahui oleh banyak kita apa? Dalam satu riwayat dijelaskan, barang siapa yang dia mencari nafkah rezekinya, betul-betul hanya mau yang halal. Kemudian apa? Dia niatkan untuk dirinya, keluarganya, dan untuk memberi, membantu, menolong fakir, miskin, yatim, du'afa, dan janda miskin, maka Allah akan curahkan, limpahkan rezeki yang terus tak pernah putus-putus. Amin ya. Ini penting ini. Saya ulangi, barang siapa yang dia mencari nafkah rezekinya hanya mau yang halal dan dia akan tolak yang haram, dia akan gunakan untuk dirinya, keluarganya, dan diniatkan betul untuk membantu, menolong, memberi fakir, miskin, yatim, du'afa, dan janda miskin, maka Allah akan terus limpahkan rezekinya tak terputus-putus. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara seiman, kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu 8 amalan untuk menggapai surga. Pada bulan yang lalu sudah saya sampaikan, yaitu poin-poinnya, sebagian uraiannya pun sudah. Ingin sedikit saya kembali ulas, yaitu surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13, ayat yang ke-20 sampai 24. Tapi sebelumnya aku nak tanya, Bapak Ibu jamaah sekalian, amal kebaikan ibadahnya sudah baik, benar, dan sempurna atau belum? Belum. Alhamdulillah, ini pengakuan yang baik. Mau mengakui kekurangan, kelemahan satu kebaikan, asalkan mau berubah. Kalau kita mengambil nasihat ungkapan Buya Hamka, menarik sekali kesimpulannya. Kata Buya Hamka, pemenang yang sebenar-benarnya, pemenang sejati adalah orang yang tahu diri, mengakui kekurangan, kelemahan, kesalahan, kemudian dia tutup segala keburukan, kesalahan, kekurangan tersebut, dan dia tidak akan mengulangi kekurangan, kesalahan yang pernah dia lakukan, ya. Terus dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Ini orang yang dikatakan pemenang sebenarnya, pemenang. Mau mengakui kekurangan, kesalahan, kelemahan, kemudian dia tutup, dan dia tidak akan mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan. Allah a'lam bishawab. Nah, saudara beriman hamba Allah yang cinta pada kebaikan, kebenaran, kalau ditanya Bapak Ibu, kesalahan dan dosanya masih banyak atau tinggal sedikit? Masih banyak atau tinggal sedikit? Masya Allah, ini kejujuran yang luar biasa. Yang hari ini sudah banyak orang gak jujur. Padahal kata Nabi, alaikum bisidqi, hendaknya kalian berlaku jujur dalam kehidupan ini. Jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan dan menghantarkan ke surga. Amin ya rabbal alamin. Hendaknya kalian berlaku jujur, kata Nabi. Kenapa? Karena jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan dan mengantarkan ke surga. Jauhi oleh kalian akan dusta. Kenapa? Karena dusta itu dibenci oleh Allah, dijauhi oleh manusia, membawa keburukan dan menyeret ke neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, Bapak Ibu jamaah sekalian, pingin masuk surga atau pingin banget masuk surga? Pingin masuk surga atau pingin banget masuk surga? Masya Allah ya, amal kebaikan ibadahnya nggak sempurna, kesalahan dosanya masih banyak, pingin banget masuk surga. Semoga Allah memberkahi rahmati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Karena memang kita masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Ar-Ra'd, surat
surat yang ke-13 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-24, terutama pada ayat yang ke-23 sampai 23-nya, itu menjelaskan 8 amalan untuk menggapai surga. Maka setiap kita wajib memahami, mengetahui ayat ini, karena kita betul-betul, jika betul-betul kita serius nih ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman surat yang ke-13 20 sampai 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'at ulaika lahum uqbad dar. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Allahumma arhamna bil Quran. Monggo Pak dibacakan. Yaitu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian, dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada Sang Penghulu, dan orang yang sabar karena mengharap keridaan Tuhannya, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagai rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang yang mendapat tempat penyusuhan yang baik, yaitu surga-surgaan. Surga itu surga-surgaan. Mereka masuk dalamnya bersama orang-orang yang saleh dan nenek moyangnya, pasangan-pasangannya dan anak cucunya, sedang para malaikat masuk dengan mereka dan semua itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. 8 amalan untuk menggapai surga. Dalam syariat secara umum, siapapun yang menginginkan surganya Allah, perhatikan ini. Likulli syai'in tariqun wa tariqatul jannah al-ilm. Likulli syai'in tariqun wa tariqatul jannah al-ilm. Tiap-tiap sesuatu itu ada jalan caranya. Jalan cara menuju surga itu adalah dengan ilmu, yang dimaksud adalah dengan bersungguh-sungguh memahami, mempelajari, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Artinya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Karena Rasul pernah menyatakan, taraktu fikum ma'amraini ma'in tamasaktum bihima lan tadil abada, kitab Allah wa sunnati Rasul adzima ma'nahu. Wasiatkan, kuwariskan kepada kalian 2 hal yang apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya, selamatlah kalian, tidak akan sesat selama-lamanya. Kitabullah, Al-Quran dan sunnah Rasul. Mohon maaf Bapak Ibu, terutama panjenengan yang sudah usianya 60-70 ke atas, saya mau tanya, berarti jenengan sudah lama berimannya. Kira-kira sampai hari ini sudah membaca berapa ribu hadis Nabi? Nggak menghafal loh. Mana bukti cinta kita kepada Nabi? Di rumah kita ada mobil, ada motor, ada ini, ada itu. Apa nggak punya kita kitab hadis Nabi? Punya Ustadz, alhamdulillah. Dibaca nggak? Nah itu masalahnya.
Ayo mulai hari ini tanamkan pada diri kita, kalau Al-Quran sudah kita biasakan, tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Tapi mulai hari ini coba, tiada hari tanpa membaca hadis. Itu penting. Semakin kita banyak membaca hadis-hadis Nabi SAW, semakin terasa kita ini. Dan kalau membaca hadis Nabi ataupun membaca Al-Quran, jadikan seolah-olah itu langsung, seolah-olah langsung Rasul bicara dengan kita. Nanti akan merasa nikmat itu. Kalau kita Riyadhus Shalihin jilid 1, jilid 2 itu saja ada 1480 hadis, atau dibulatkan kurang lebihnya 1500 hadis. Kalau kita hanya baca satu hari satu hadis, butuh berapa tahun jamaah sekalian? Nggak serius kita. Kalau kita baca kitab Bulughul Maram, kurang lebihnya dalamnya ada terdapat 1400 hadis. Kalaupun kita baca satu hari satu, padahal kita tahu beritanya orang-orang Korea, orang Jepang, orang Cina, itu satu hari mereka membaca tidak kurang 6-7 jam. Pokoknya baca aja. Yang novel lah, yang inilah, yang itulah. Nah, kita punya pedoman hidup. Nggak sempet, terus kita serius gak ini mengatakan cinta kepada Nabi? Lebih baik dipaksa masuk surga daripada dibiarkan masuk neraka. Lebih baik dipaksa masuk surga daripada dibiarkan masuk neraka. Memang jiwa kita ini harus kita paksa untuk taat, untuk iman. Jadi sudah terprogram nih. Saya pokoknya dalam satu hari harus luangkan waktu, oke lah 10 menit untuk baca hadis Nabi. Sekarang dimudahkan, rata-rata kita punya Android, punya HP, itu langsung aja tuh di Play Store itu hadis arba'in misalkan, itu yang paling gampang. Hadis yang paling pendek itu kan hadis arba'in, 42 hadis. Yang kata Imam An-Nawawi maksudnya apa? Kalau kita simpulkan, barang siapa yang dia betul-betul memahami 42 hadis itu dan dia mengamalkan semampunya, maka insya Allah dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 42 hadis saja kita kadang-kadang, mohon maaf nih, saya yakin jamaah insya Allah sudah sering, ayo semangat lagi. Kenapa? Karena satu hari satu malam Allah kasih waktu kita sebanyak 1440 menit. Ya, jadi satu hari satu malam itu Allah kasih kita waktu 1440 menit. Lalu yang betul-betul pure kita gunakan untuk ibadah berapa menit? Ya, ayo jamaah sekalian, mulai hari ini ya tanamkan tiada hari tanpa baca Al-Quran, sudah jelas insya Allah. Tapi tambahkan sekarang tiada hari tanpa membaca hadis Nabi. Ya, rasanya saya yakin jamaah sekalian, kira-kira kalau panjenengan satu hari baca 5 hadis mampu nggak kira-kira? Kalau bilang nggak mampu, nggak bersyukur. Ya. Nah, macam mana kita nih cakap cinta pada Nabi, cakap cinta pada Rasul, tapi jarang sekali kita nih membaca hadis-hadis Nabi. Nah, macam mana kita nak ngerti itu? Ya. Baik jamaah sekalian, ini mengingatkan. Karena apa? Bukti cinta kepada Nabi, masa baca hadis Nabi aja nggak semangat, nggak terjadwal, nggak terpikir. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Baik, mohon maaf, ini nggak marah ya, ini semangat loh ya jamaah sekalian. Baik.